Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Daris from Muhammadiyah University, and in this occasion, I would like to answer a midterm test that is research action classroom. This that's subject atau mata kuliahnya yaitu penelitian tindakan kelas. Yang soal pertama adalah apakah arti penting melaksanakan kegiatan penelitian tindakan kelas. Dan I think I think classroom research action classroom is important because of it can be improve performance the teacher and the teacher can become professional teacher, bisa menjadi guru yang profesional yang mana bisa carrying the student to a way success. So the teacher must be harus melakukan penelitian tindakan kelas untuk siswa-siswanya. Lalu, and the second question about what is the different research action classroom and the other research penelitian yang lain. Menurut saya guru itu kalau penelitian tindakan kelas itu dilakukan oleh guru, dan guru and the teacher which research in the class and research about student, and then if the other research, jika penelitian yang lain, maksudnya bukan penelitian tindakan kelas, yaitu orang biasa itu bisa bisa meneliti apapun gitu, siapapun boleh meneliti dan meneliti apapun, maksudnya bukan penelitian tindakan kelas gitu. Jadi dan tempatnya itu bebas, semisal for example meneliti tentang sebuah tanaman, meneliti tentang sebuah kendala seperti misal saya mengambil contoh mesin gitu, meneliti tentang mesin dan sebagainya dan lainnya gitu. Kalau guru itu meneliti tentang muridnya gitu kan, tiap murid itu mempunyai karakter yang berbeda dan mempunyai kemampuan masing-masing dan berbeda dengan yang lain. Jadi guru itu harus meneliti siswanya. Jika semisal ada siswa yang kurang paham atau ada yang lebih ada yang gampang menangkap suatu materi, ada yang sulit untuk menangkap suatu materi, jadi guru itu harus meneliti. Selain itu, guru, the teacher have to looking for a solution like that. And the third question, that is function, fungsi dari tujuan dari observasi awal. Ya, menurut saya guru diharap untuk to find information about activity become subject research
with observation. It can be a gather some information, and then the information agar agar dari sebuah, yang pertama yaitu mengumpulkan beberapa informasi. Setelah itu beberapa informasi tersebut itu dikumpulkan jadi satu, dan kita tinggal mencari hasilnya gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya yang keempat adalah bagaimana tahapan pelaksanaan penelitian kelas. Yang pertama adalah definitely identify ya. Seperti kita harus menyiapkan sebuah mungkin pertanyaan juga 4W1H, bukan 5W1H, yaitu what, why, where, when, the one is how. Jadi apa kejadiannya, kapan kejadiannya, di mana, terus kenapa bisa terjadi dan bagaimana solusinya. Nah, how itu mungkin untuk digunakan untuk bagaimana solusinya itu seperti. Lalu yang kedua ialah eksekusi atau sebuah aksi, acting, to do what the next planning ke depannya gitu. Jadi mulai beraksi, bagaimana kita melakukan agar mendapatkan hasil solusinya. Dan yaitu yang ketiga, lanjut observation dan reflection itu sangat dibutuhkan karena it can be used how to design the next step gitu, langkah-langkah selanjutnya gitu. Semisal kita udah menemukan solusinya, kita laksanakan. Setelah dilaksanakan selesai, terus kita observasi kembali, terus direfleksi. Semisal ada yang kurang nih dalam observasi gitu. Jadi kita refleksinya yaitu bagaimana kita terus mencari langkah-langkah selanjutnya, solusi selanjutnya. Lalu yang kelima, the last question, bagaimana menentukan penelitian terdahulu yang tepat? Menurut saya cara bagaimana menentukannya? Menurut saya menentukannya itu kita harus benar-benar mencari. We have to really looking for the problem, masalah, dan masalah tersebut itu kita pikirkan apakah masalah tersebut benar-benar layak untuk diteliti. Terus kita memikirkan untuk hasil yang baiknya seperti gimana gitu penelitiannya. Setelah itu ya mungkin bagi saya seperti itu cara menentukan penelitian terdahulu yang tepat bagaimana. Misal kita berpikir mengenai bahasa gitu ya, about language, bahasa di Surabaya sama di Nganjuk itu berbeda gitu, logatnya kok beda ya gitu. Nah itu kalau kita penasaran gitu, kita peka, bisa kok bahasa itu diteliti gitu. Dan bahasa berbeda daerah kan berbeda bahasa dan berbeda logat sebenarnya kan, kosakatanya itu berbeda-beda di tiap daerah seperti itu menurut saya. Sekian dari saya, adalah IC.
Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.